A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada bagian 2 ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang masalah kesadaran, di mana pada pembicaraan sebelumnya sudah kita bicarakan bagaimana hal-hal yang sering menyangkut kesadaran dalam kehidupan kita, bagaimana pada saat lepas kesadaran itu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah, namun di sini kita mencoba untuk memahami lebih lanjut yang dinamakan kesadaran itu sebenarnya apa. Nah, memang selama ini kita akan menemukan banyak sekali definisi lah istilahnya. Yang dimaksud dengan kesadaran itu apa. Nah, namun karena saking banyaknya ini, orang akan merasa kebingungan. Sebetulnya yang dimaksud dengan kesadaran itu apa? Nah, apabila kita artikan kesadaran dengan bahasa yang mudah, yaitu bahwa kesadaran itu tahu, ya, tahu. Nah, apa maksud tahu di situ? Ya, kita tahu, misalnya, kita sedang lapar. Itu artinya kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita sedang lapar. Kita tahu pada saat ini adalah siang hari. Nah, artinya apa? Kita sadar bahwa kita itu sedang berada di siang hari. Kemudian kita tahu bahwa kita itu hidup bermasyarakat, di sekitar kita banyak masyarakat, dan artinya kita sadar bahwa kita memang berada di dalam sebuah masyarakat. Dan kesadaran ini akan membawa kepada kita bahwa kita di dalam bertindak pun juga harus memperhatikan apa yang kita sadari tadi. Contoh dari hal yang kecil, kesadaran dari diri kita, ya, pada saat kita lapar, pada saat kita haus, pada saat kita ingin tidur karena ngantuk. Nah, artinya bahwa di sana dengan kesadaran itu kita tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu dari apa yang kita sadari itu. Nah, pada saat kita juga paham bahwa kita itu berada di lingkungan sekitar, di mana di sekitar kita itu banyak orang, tentunya ini akan memberikan suatu dampak atas kesadaran itu, ya, memberikan satu dampak kita tidak bisa lagi bertingkah laku semaunya sendiri. Kita sadar berada di lingkungan sekitar, yang tentunya orang lain mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda juga. Nah, namun tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi adalah bahwa kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk, di mana yang namanya makhluk itu ada yang menciptakan. Kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dan kita sadar bahwa dalam keseharian itu kita selalu diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun sebelum kita membahas sampai ke sana, kita coba sambungkan dulu, ya, sambungkan dulu. Sebetulnya apa yang diketahui oleh umum atau masyarakat di sekitar kita itu tentang kesadaran. Nah, di sini
kembali lagi, kesadaran itu adalah yaitu tahu, ya, tahu. Kita tahu kita ini sih seperti apa. Ya memang di sana kesadaran itu kita akan terbagi-bagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama kita akan bahas ini adalah tingkatan masih dalam sebatas fisik, ya, fisik dan non fisik. Yang fisik kita menyadari, ya, yang tadi seperti dicontohkan bahwa kita sedang lapar, kita menyadari lapar, artinya apa? Ya harus makan. Kita menyadari ngantuk, ya harus tidur. Kita menyadari haus, ya harus minum. Nah, dengan adanya kesadaran ini, apabila kita mengabaikan kesadaran, di sana akan terjadi sesuatu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Ya, apabila kita haus itu artinya apa? Artinya bahwa di dalam tubuh kita itu kekurangan cairan. Apabila itu mengabaikan atau diabaikan, maka kita akan kekurangan cairan yang akan berdampak pada kondisi yang lebih berat lagi, yaitu yang sering dinamakan dengan dehidrasi. Demikian juga lapar, tidak memenuhi haknya perut, mengabaikan rasa lapar, sudah waktunya makan tapi tidak dirasa lapar atau diabaikannya. Nah, maka akan timbul suatu permasalahan yang lain, yaitu bisa terjadi mah atau yang sering disebut gastritis. Nah, ini adalah kesadaran-kesadaran yang masih sifatnya berkaitan dengan fisik. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi bahwa kita sadari bahwa kita bernafas. Kita sadari bahwa kita itu punya sistem saraf yang sangat canggih dan segala macam. Nah, namun itu bisalah kita mencoba untuk menguraikannya lebih luas lagi, namun minimal bahwa di dalam tubuh kita itu ada suatu signal-signal, ada suatu apabila terjadi sesuatu di dalam diri kita itu kita akan muncul suatu tanda, dan itu harus kita sadari. Nah, kesadaran yang berikutnya yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah bahwa kesadaran ini berkaitan dengan masalah non-fisik. Oke lah, kita mengambil salah satu, sebenarnya banyak sekali teori yang membicarakan ini, tapi kita ambil salah satu, yaitu dari Sigmund Freud tentang psikoanalisa, di mana psikoanalisa ini adalah berbicara tentang masalah kepribadian kita dan kesadaran kita. Nah, Sigmund Freud mengatakan bahwa di dalam kepribadian kita, di dalam diri kita itu ada yang dinamakan id, kemudian ego dan superego. Semua orang itu ada. Nah, namun yang perlu kita coba bicarakan pada kesempatan ini adalah antara id atau keinginan, ya, keinginan, insting, naluri, itu adalah id, yang dinamakan dengan id. Di mana insting naluri ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan diri, ya, memenuhi kebutuhan diri, sifatnya adalah pleasure ataupun kesenangan. Nah, kemudian ego ini adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan itu dengan prinsip agar diri itu tidak mengalami perlukaan, ya. Ego ini adalah mencapai atau usaha untuk mencapai keinginan dengan tetap terbebas dari rasa sakit. Itu adalah ego. Nah, di sana kita sering mendengar istilah ego, ya. Artinya bahwa dia melakukan sesuatu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, sampai sejauh ini, apakah kita menyadari juga perilaku-perilaku kita itu apakah dominan dengan ego dan keinginan itu? Keinginan yang banyak ini itu, sehingga memunculkan suatu usaha untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, inilah yang harus kita sadari. Sebetulnya di dalam kehidupan saya itu seperti apa? Apakah saya dominasi diri saya itu kaitannya dengan keinginan-keinginan
yang harus saya penuhi atau yang seperti apa? Apakah saya itu orangnya yang merasa punya, merasa memiliki? Nah, ini harus kita sadari dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melihat sejauh mana pengaruh ego di dalam lingkungan kita. Karena ingat, masih ada satu lagi kata Sigmund Freud tadi, yaitu superego, di mana superego ini adalah yang mengatur ego di dalam memenuhi kebutuhan id. Jadi tidak bisa ego itu bertindak semaunya sendiri untuk memenuhi keinginan tanpa memperhatikan hal-hal lain. Nah, superego inilah yang sering dinamakan dengan norma, aturan, adab, dan lain-lain. Nah, rekan-rekan semuanya, ini harus kita sadari, sebetulnya saya yang seperti apa? Apakah saya itu yang sudah memperhatikan keadaan diri saya secara fisik? Apakah saya itu orang yang egois? Nah, ini awal sebuah langkah untuk melakukan penataan selanjutnya, untuk membicarakan pembicaraan selanjutnya berkaitan dengan kesadaran tersebut. Baik, untuk kesempatan ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.